warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali, masih di channel yang sama, Kujang Kembar Farm. Kita lanjut ke video selanjutnya, ke part yang ketiga. Kita bahas tentang biaya pakan, terus dari sisi keuntungan dan untuk penjualan ternak itu bagaimana. Kita langsung ngobrol sama pemiliknya, tetap masih dengan Bapak Rizal. Langsung saja ke beliau, ngobrol sama beliau, bagaimana beliau menginspirasi kita sebagai peternak-peternak kampung ya teman-teman. Oke, langsung sama beliau. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas. Alasan jenengan itu lebih ke ternak itu kenapa, Pak? Yang pasti saya anaknya orang tani, Mas. Saya anak orang tani, udah terbiasa, namanya nyari rumput itu udah terbiasa didikan orang tua. Jadi kemudian sewaktu saya pada saat itu menjadi Babin Kantipmas, tugas sebagai Babin Kantipmas, saya selalu bertemu dengan masyarakat karena di kampung ini mayoritas petani, peternak sapi, kambing rata-rata. Jadi kayak saya mencoba untuk biar dekat emosional dengan masyarakat. Gimana caranya? Saya juga berusaha untuk beternak sapi yang awalnya saya tidak punya ilmu sama sekali. Dengan berjalannya waktu, alhamdulillah sekarang berkembang, yang tadinya 1 menjadi 2. Jadi alasannya itu lebih ke kedekatan terhadap masyarakat ya, Pak ya. Iya. Terus dasarnya dari notaben orang tani, Pak ya. Orang tani. Petani, Mas. Nggak terinspirasi untuk beternak yang lain, Pak. Itu kenapa kok milihnya ke sapi, Pak? Kalau sapi ini bahasa wong Jawa mbiyen, bahasanya itu orang Jawa dulu. Itu Raja Kaya. Raja Kaya namanya Raja Kekaya. Dalam arti Raja Kaya itu bisa dimanfaatkan semua, Mas. Dari kotorannya bisa untuk memupuk tanaman biar subur, tanaman lagi nanti panen lagi, tuh hasil panen diberikan sapi rata-rata petani pada saat ini. Kemudian sudah diberikan sapi. Nah, padahal orang tani ini masyarakatnya kerjanya ngaret, Mas. Katanya nggak punya uang. Ade pinjem uang, nggak punya uang katanya. Tapi kok bisa beli tanah? Tanah itu loh harganya mahal. Nah, kemudian saya terinspirasi. Orang itu kerjanya ngarit, bisa beli tanah dengan harga yang fantastik, harganya lumayan dikatakan, tapi kok bisa kebayar. Kemudian itulah saya berpikir, berkomunikasi dengan masyarakat, ternyata timbullah bahasa Rojokoyo. Itu loh, Mas, Rojokoyo. Dari dagingnya bisa dijual, ternaknya pun bisa dijual, kotorannya dijual, urinnya itu dijual juga bisa, Mas. Termanfaatkan semua. Kalau kotoran di sini dimanfaatkan untuk apa aja, Pak? Kalau kotoran di sini dimanfaatkan kembali ke rumput. Jadi sapi itu makan rumput, kotorannya dimakan rumput, akhirnya berputar. Oh, perputaran ya, Pak. Berputar. Yang nggak diambil di sini cuma tenaganya, Mas. Kalau rata-rata masyarakat ada yang gerobak, sistem gerobak gitu. Kalau di sini hanya diperanakan atau breeding. Ya, Pak, ini kita lanjut ke bahasan selanjutnya, Pak ya. Untuk pakannya, Pak. Nah, kita bahas tentang pakan yang tadi saya sudah sebutkan di awal. Untuk pakan itu kita ngitungnya enaknya per hari atau per bulan, Pak? Kalau pakan sebenarnya saya nggak hitung, Mas. Karena apa saya nggak hitung? Begitu habis ya saya beli lagi, seperti contohnya kulit. Habis kita beli lagi gitu. Kalau untuk pakan rumput yang pasti ada tenaga kerja sendiri untuk mencari rumput. Kalau rumputnya sudah tersedia, tinggal cari rumput aja tenaga kerja itu. Kemudian kalau untuk pakan lainnya seperti konsentrat dan sebagainya, saya juga nggak pernah ngitung secara detail. Yang pasti kalau untuk satu sprit itu seberat 3 ton itu paling nggak 10 hari. 10 hari. 10 hari. Kemudian jadi, kalau konsentratnya kalau 1 bulan paling enggak 8 sampai 10 sak. 8 sampai 10 sak. Berarti kalau 1 bulan itu
Iya, kulit bisa. singkongnya sekitar 10 tonan Pak, lebih 10 ton lebih, kurang lebihnya segitu. Kalau untuk konsentratnya perkiraan ya sekitar 1 ton Pak ya. 1 ton 1 ton. itu udah paling banyak ya, Mas. Dengan kapasitas babon di atas 10 ekor Pak ya. Di atas 10 ekor. Di atas 10 ekor. Itu kalau hitungan pas babonnya itu berapa Pak? Kalau hitungan babon pasnya belum hitung, Mas. Belum ngitung Pak. Hitung. Yang pasti titen, bahasan yang jelas titen. Oh ini kemana kok nggak ada? Oh ini sakit titen. Tapi kalau ngitungnya belum dihitung, Mas. Nah ini untuk pakannya Pak ya. Iya. Kita membahas pakan. Jadi kalau total pakan dari pengeluaran 1 bulan dari kulit sama itu kan kita bisa dihitung kan Pak ya. Iya. Nah itu kisaran berapa Pak? Sama sekalian tenaga kerjanya itu perkiraan itu kita besarkan aja Pak. Itu berapa Pak? 1 bulan. Kalau untuk harga kulit masing-masing daerah itu berbeda, Mas. Masing-masing daerah berbeda karena apa? Ini kan yang kita pakai limbah pabrik singkong. Taruhlah di sini harga kita kurang lebihnya Rp300 per kilo atau per ton 300.000. Kalau 10 ton berarti 3 juta. Kemudian kalau untuk konsentratnya tersendiri 10 sak dibuat 130 per saknya. Kalau per 10 saknya berarti 1.300.000. Untuk tenaga kerjanya tersendiri biaya bersih-bersih dan sebagainya 1.500.000, belum untuk yang upah cari rumput 1 juta kurang lebihnya di total 6 juta Mas, kurang lebih Lebih kurang 6 juta Pak ya, dalam waktu sebulan Pak ya. Nah kita beralih ke keuntungan Pak. Keuntungan dari ternak itu menurut Bapak itu di mana Pak? Kalau saya keuntungan dari ternak Selain kepuasan Pak ya. kepuasan ada Mas. Jadi apa ya, ternak ini kan kita sistem breeding. Taruh kita breeding yang di belakang kita ini breeding. Dalam tempo 1 tahun 1,5 tahun, karena dalam waktu tahun 1,5 9 bulan hamil, 6 bulan masa pembesaran pedet. Dibuat terus 1,5 tahun plus kosong sewaktu kita IB nggak jadi. Nah kita jual aja nggak usah banyak-banyak Mas, nilai pedet itu 10 juta aja, 10 juta kita jual pedetan itu 10 juta. Dengan kita kan rata-rata per bulan itu sapi beranak 1, berarti kita bisa jual pedet 1 antara sapi beranak 1 bulan, sapi kemudian dijual 1 hitungannya. Nah buat 10 juta. Kalau toh habis pakan itu 6 juta, kita masih dapat keuntungan 4 juta. Itu perkiraan keuntungan dari total dari pakan dan bulan. biaya pekerja Pak ya. Iya. Itu lebih kurangnya segitu Pak ya. Iya, di kurang lebih, jangan pas-pas amat. Kalau dipasin nanti ada yang nombok. Nah Pak, ini saya dengar juga ini Pak, kalau penjualan sapi di sini Pak, penjualan sapi di sini saya dapat info itu bisa cash, bisa kredit dan jatuh tempo Pak. Iya. Itu gimana itu Pak? Mas, jadi gini Mas. Jadi ide pembelian sapi di sini bisa cash credit and tempo itu ada kawan. Jadi bahasa dia, Pak bisa nggak beli sapi? Kok jual? Beli sapi itu sistem kredit. Aku kredit dong kalau bisa. Pada saat itu saya jawab nggak bisa, kalau kredit habis dong. Nah bingung. Terus dari kawan bertanya itu akhirnya timbullah inspirasi untuk saya jual kredit cash and tempo. Dan setidaknya saya membaca situasi petani ini kan, kalau tanam padi, tanam jagung itu kan 3 bulan panen kurang lebihnya waktunya. Nah jadi kalau ada masyarakat yang berpenghasilan petani tersebut bisa beli di sini juga Mas, waktu jual hasil buminya, waktu jual hasil bumi dibayarkan untuk beli sapi. Jadi ibaratnya kita menabung itu kalau nggak dipaksakan ya nggak akan terkumpul Mas. Oh jadi seperti itu alasannya Pak ya. Jadi untuk kredit itu
nggak bulanan Pak ya? Nggak bulanan, bisa bulanan. Kalau bulanan itu kan terasa berat Mas. Tapi kalau saya bayar panen Pak ya, nanti panen padi beratnya atau panen jagung, oh ya nggak apa-apa. Berarti jatuh tempo ketemunya Pak ya? Jatuh tempo ya Pak ya? Ketemunya seperti itu. Iya. Terus Pak, ini kalau sapi itu yang dijual itu masih pedet apa sudah besar itu Pak? Kalau di sini bahasa pedet karena dia udah lepas sapi Mas, udah waktunya disapi. Jadi pedet itu usia paling enggak minimal 4 bulan minimal, karena kita ngelihat kesehatan sapi tersebut dari mulai pola makannya, postur tubuhnya kita perhatikan, bahkan sampai dijual pun kepada masyarakat kita tanyakan, bagaimana Pak kondisi sapi, apakah sehat? Kita cek. Kalau kondisi sehat, alhamdulillah. Kalaupun ada yang perlu ditanyakan, nggak apa-apa Pak. Pola makan kita kasih tahu berapa takarannya, berapa ukurannya, biar sapi itu nggak ngedrop. Ini mohon maaf Pak ya. Ini kalau penjualan sapi di sini sudah berani garansi belum Pak ini Pak? Dalam arti garansi bisa, karena kita di sini jual hasil ternak sendiri. Pasti sehat, kalau sehat, kalau pas kurus ya kurus gitu aja. Siap. Pak, ini ngomong-ngomong Pak ya, kalau sapi itu beranak nggak cuman jantan kan Pak ya? Ya. Jantan betina, itu penjualannya bagaimana Pak? Apa ya tetap sama? Sama aja Mas, kalau untuk penjualan kita sama aja. Intinya kita membantu masyarakat, khususnya petani. Karena hasil panen itu yang tadinya tidak menjadi apa, sekarang menjadi apa. Oh, jadi seperti itu Pak ya? Keinginan petani ingin mempunyai sapi yang tadinya hanya, maaf ngomong gaduh, dia hasil dari panen bisa untuk beli sapi. Seperti itu Pak. Oke ya teman-teman, sebenarnya masih banyak saya mau bikin video di sini, motivasi ternak di sini dengan Bapak Rizal. Semoga video 1, 2, dan 3 ini bermanfaat bagi panjenengan semua dan untuk memotivasi, mendongkrak semangat beternak kita, khususnya untuk pemuda-pemuda seperti saya dan pemuda-pemuda di luar sana. Jangan malu untuk beternak ya teman-teman. Intinya ternak itu menghasilkan, menguntungkan, dan menjadi hobi kita semua. Jangan takut untuk mencoba. Semoga jenengan semua tetap diberikan kesehatan, kesuksesan, dilancarkan rezekinya, dan planning untuk ternaknya semoga cepat tercapai. Oke, semoga juga Bapak Rizal diberikan kesehatan, murah rezeki, dan ternaknya berkembang dan hasil breedingnya maksimal ya teman-teman. Nanti bisa kita contoh ya teman-teman. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bagikan kepada teman-teman yang pengen punya motivasi ternak, dan semoga dengan semua selalu diberikan keberkahan. Oke, salam sukses selalu untuk peternakan Indonesia. Jaya peternakan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.